Ya, Bahkan Eca ada satu yang paling penting. Apa itu, Pak? Program pasca sarjana Universitas Patimura punya lulusan itu sudah bisa menghasilkan profesor, guru besar. Jadi murni lulus dari pasca sarjana Unpati dan Pemirsa setia Patimura TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Yesa Munaten dalam program Patimura Bicara. Dan di edisi kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang dengan topik program pasca sarjana di Universitas Patimura. Bersama saya Yesa Munaten, inilah Patimura Bicara selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, Universitas Patimura sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Maluku terus berkomitmen untuk memajukan bangsa dan juga mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa lewat pembangunan program pasca sarjana yang ada di Universitas Patimura. Kali ini pemirsa kita akan membahas bagaimana profil atau wajah dari program pasca sarjana yang ada di Universitas Patimura dan bagaimana kontribusi program pasca sarjana untuk kemajuan bangsa khususnya di negeri raja-raja. Dan sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio Patimura Bicara hari ini ada Profesor Dr. Insinyur Alex Retraubun MSc. Beliau merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Halo Pak. Halo Eca. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? I'm Pak? fine, thank you. Fine. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak sudah datang di studio Patimura Bicara hari ini Pak. Pak, langsung saja, ini kan kita berbicara tentang program pasca sarjana Universitas Patimura. Ini dari kapan sih sebenarnya berdirinya? Baik, jadi pasca sarjana berdiri sejak tahun 2015. 2015 ya. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang pasca sarjana itu sudah menghasilkan magister dan doktor sebanyak 3.003 orang. Wow, 3.003 orang ya? 3.003 orang, di mana 3.003 orang itu ada 33 doktor. 33 doktor, itu 16 doktor dari ilmu hukum, 17 doktor dari ilmu kelautan. Memang ya Direktur Program Pasca Sarjana yang sudah tahu semuanya. Oh iyalah, saya harus tahu. Harus tahu. Ya, bahkan Eca ada satu yang paling penting. Apa itu Pak? Program Pasca Sarjana Universitas Patimura punya lulusan itu sudah bisa menghasilkan profesor, guru besar. Jadi murni lulus dari Pasca Sarjana Unpati dan sudah mendapat gelar guru besar. Dan murni dari pasca sarjana Unpati itu prestasi. Prestasi yang sangat luar biasa ya, salah satu prestasinya ya, salah Pak. satu prestasi. Ya. Baik, itu artinya apa? Itu artinya secara nasional diakui pasca sarjana Universitas Patimura. Karena jadi guru besar harus ditentukan oleh kementerian. Wow, jadi standarnya juga jelas. Standarnya sudah tinggi ya Pak. Yes, ya. Baik Pak, dari tahun 2015 hingga sekarang ini kira-kira sudah ada berapa program studi baik di S2 dan juga S3-nya Pak? Oke, jadi sejak kelahirannya sampai sekarang itu sudah ada 21 program studi. 21 program studi. 21 program studi. Untuk magister saja atau bagaimana Untuk Pak? magister itu ada 17 program studi. Sedangkan doktor yang tadinya cuma ada ilmu hukum dan ilmu kelautan sekarang sudah tambah 2 lagi. Oh, sudah ditambah yaitu lagi. Program S3 untuk administrasi pendidikan atau boleh dibilang manajemen pendidikan ya, dan juga S3 untuk pendidikan biologi. Jadi sudah tambah beragam ya pilihan program studinya untuk S2 maupun S3. Benar sekali Eca. Oke, baik Pak. Ada rencanakah untuk tahun ini atau tahun-tahun ke depan ditambahkan lagi program studi baru? Ya tentu. Kalau pasca sarjana dan Unpati menjadi besar ke depan harus program studinya harus semakin banyak. Iya, Mbak. Tetapi kita ke depan kita tidak mau, kita akan selektif sekali untuk mendukung program-program studi baru.
Selektif seperti apa? Ya selektif artinya kalau program studi yang hanya mahasiswanya datang berminat cuma 1-2 orang ya tidak usah. Kita ingin membuka program studi yang mahasiswanya banyak gitu. Ya. Untuk menghasilkan income juga ya, bagi tentu universitas. untuk menghasilkan income dalam hal ini pendapatan negara bukan pajak ke Universitas Patimura karena Unpati sekarang kan BLU. Iya, Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Jadi kita harus nuansa bisnisnya itu harus kencang tanpa mengurangi standar atau kualitas yang kita inginkan. Iya. Jadi di segi pendidikan juga, tapi di segi bisnis juga ada ya Pak ya. Exactly. Ya. Baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana dengan kualifikasi tenaga pengajar yang ada di program magister maupun di doktor Pak? Ya. Yang memimpin program-program studi doktor S3 itu semua profesor. Itu guru besar. S2 ada juga yang profesor, tapi doktor boleh gitu loh. Jadi saya kira untuk S3 karena dikomandoi oleh guru besar, ya tentu jaminan kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan dan itu kita bikin kebijakan. Nah, sejujurnya untuk S2 ada 3 atau 4 prodi itu dipimpin oleh guru besar, yang lainnya semua doktor, tidak ada yang di bawah doktor, nggak ada. Semuanya doktor dan guru besar. Doktor dan guru besar. Ya. Dan saya pikir pasca sarjana ini, Echa, kita harus, orang Maluku harus bersyukur loh. Orang Maluku atau paling tidak orang Indonesia Timur harus bersyukur. Kita tidak usah lagi pergi belajar di Jawa, harus menghabiskan tiket pesawat, pulang pergi, bayar SPP dan segala macam, itu tidak usah. Datang aja di pasca sarjana Unpati. Jadi efisiensinya besar. Tentu belum semua prodi ada ya, tetapi kalau prodi yang sudah ada di Universitas Patimura pasca sarjananya, ngapain lagi pergi ke Jawa atau keluar dari Maluku? Toh standarnya sama, akreditasi ya tidak ada yang C, semua B atau A. Jadi ya jaminan untuk lulus dan diterima sebagai pegawai atau apapun yang kebijakan nasionalnya minimal terakreditasi B ya terpenuhi. Baik, mungkin dari akreditasi yang B dan A ini semua juga terbentuk juga dalam sarana prasarananya Pak. Apa yang ada di punya nih sarana prasarana? Untuk menilai apakah suatu prodi itu dia excellent, dia bagus atau tidak, ya tentu sarana prasarananya, tenaga pengajarnya, ruangannya seperti apa, fasilitas yang digunakan untuk mengajar seperti apa, itu semua asesor akan datang dan tanya dan lihat dengan biji mata sendiri. Jadi tidak mungkin asesor memutuskan seseorang satu prodi itu dia excellent atau tidak itu berdasarkan rekayasa, tidak mungkin. Harus berdasarkan realitas. Jadi memang di program pasca sarjana baik untuk S2 maupun S3 ini lengkap sekali ya Pak, mulai dari perpustakaan mungkin, labnya dan ruang kelasnya. Kalau yang itu sih lengkap sekali ya Pak. Ini perpustakaan juga mungkin sekarang orang tidak terlalu peduli tentang perpustakaan karena di Google aja udah judul buku udah dapat, kemudian bisa baca bukunya halaman per halaman di HP kita. Jadi sudahlah, dunia sudah berubah. Sudah semakin canggih. Semakin canggih. Dengan kecanggihan teknologi sekarang di era COVID-19 ini, bagaimana pasca sarjana Unpati menyikapi hal ini? Bukan pasca sarjana Unpati aja, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bagi-bagi ini pulsa ke dosen-dosen dan mahasiswa untuk bisa kuliah online. Ya, jadi kita lewat Zoom dan segala macam dan kita sudah sangat terbiasa dengan itu. Jadi prosesnya sekarang pembelajarannya online offline, dua-duanya saling beriringan. Sejujurnya sebetulnya saya nggak terlalu suka ini online. Lebih suka tatap muka begitu ya? Karena online itu kalau Echa sebagai mahasiswa itu mungkin Echa nggak perlu pakai beda-beda lagi, cuman pakai pakaian celana pendek aja kita nggak pernah lihat kan itu. Betul. Nah kemudian yang satunya lagi kelemahan daripada Zoom itu,
Itu kita nggak perlu lihat muka Eca di situ, tapi yang penting ada namanya itu dianggap hadir, padahal belum tentu orangnya ada dulu di situ itu. Nah, belum tentu nyimak juga ya. Iya, lalu kemudian sepertinya mahasiswa tidak terlalu serius untuk belajar dibandingkan dengan kita face to face di kelas. Itu secara fisik itu memaksakan mahasiswa untuk otaknya itu bereaksi. Lebih kritis lagi ya begitu ya Pak. Tapi sekarang daring luring begitu Pak ya? Sekarang offline dan online. Offline dan offline. Jadi sudah sangat, prasarannya sudah sangat mendukung, tenaga pengajarnya sudah sangat berkualitas, dan menyikapi masalah COVID-19 juga daring luring ini beriringan. Jadi ayo masuk ke pasca sarjana universitas. Iya benar sekali. Udahlah kita bersyukur bahwa ada pasca sarjana di Unpati. Gak perlu jauh-jauh ya Pak. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Pak. Terkait dengan pendaftaran bagi calon-calon magister dan juga calon-calon doktor. Ini pasca sarjana Universitas Patimura membuka program pasca sarjana ini 1 tahun 1 kali kah atau 1 tahun 2 kali berdasarkan semester ganjil genap atau bagaimana? Sejujurnya saya sebagai direktur saya menginginkan 1 tahun tuh 2 kali. Artinya setiap 6 bulanan itu ada pendaftaran mahasiswa baru. Tetapi tidak bisa terlaksana sekarang karena agak terlambat, idenya itu terlambat dibandingkan dengan kebijakan kementerian. Oleh sebab itu kita menunda untuk berikutnya itu nanti akan 2 kali. Oh jadi tahun depan begitu ya baru 2 kali. Tahun ini berarti sekarang ada prosesnya nih Sekarang Pak? Ada pembukaan pendaftaran. Sampai kapan nih Pak? Sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli masih ada waktu. Ayo kawan-kawan yang ingin menjadi magister dan juga doktor bisa masuk ke program pasca sarjana karena pendaftarannya tutup bulan Juli. Jadi masih ada 1 bulan lagi nih pemirsa. Baik Pak, lanjut. Terkait dengan pendaftarannya, masih terkait dengan pendaftaran, ini jalur masuknya hanya jalur reguler saja ataukah by research ataukah mungkin ada jalur kerjasama begitu untuk beasiswa atau bagaimana? Tentang kerjasama untuk beasiswa untuk sementara belum. Sebelum COVID dulu ya kita kerjasama dengan Kementerian Kemenpora. Kemenpora memberikan beasiswa kepada mahasiswa di program S2 Ilmu Kelautan. Dan itu semua sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin mencari peluang lagi setelah COVID berakhir. Ya tentu kita ingin mencari peluang-peluang itu. Tentu kita menunggu kebijakan-kebijakan apa yang ada di kementerian-kementerian dan bisa kita jajaki untuk berupaya melibatkan Unpati terkait dengan beasiswa-beasiswa itu. Baik ya, jadi ada harapan ke depannya. Tetap ada pihak-pihak yang tertarik untuk kerjasama dengan Unpati kan Pak. Ini juga akan sangat membantu calon-calon mahasiswa yang tentunya sekarang mungkin kebanyakan mahasiswa mengejar mau S2, pikir kembali soal yang materinya mungkin cari beasiswa begitu ya Pak. Semoga nanti di tahun-tahun yang akan datang ini akan ada orang-orang yang tertarik begitu untuk kerjasama gitu. Dan Eca ada sekarang ini tidak ada lagi dosen yang masih S2. Tidak, sudah naik standarnya ya Pak ya? Sudah naik standarnya menjadi S3. Kemudian pejabat, ini aturan undang-undang, pejabat eselon 2 itu tidak bisa lagi S2, S1. Dia harus minimal S2. Jadi semuanya sudah semakin. Artinya apa? Coba lihat kebijakan negara ini dia membuat upaya supaya bagaimana kualitas terus naik. Kualitas pendidikannya ya Pak. Nah, di saat kualitas seperti itu atau target seperti itu, ya tentu eselon 3 yang dipersiapkan untuk naik ke eselon 2 sudah harus segera ambil S2. Betul. Demikian hanya mau jadi kepala sekolah harus minimal S2. Jadi kalau tidak ambil S2 ya tidak ada peluang lagi untuk Anda jadi kepala sekolah. Nah, bersyukur sekali lagi ada pasca sarjana Unpati di mana program studi yang berkaitan dengan guru-guru adalah manajemen pendidikan, kemudian ada S3 administrasi pendidikan, sangat lengkap. Jadi program studi yang ada di program pasca sarjana ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan Maluku saat ini ya. Benar sekali. Jadi
sampai dengan saat ini program-program studi yang mahasiswanya banyak ya, antara lain S2 ilmu hukum, wah itu mahasiswanya minatnya banyak. Kemudian S2 administrasi publik, banyak juga ya Pak? Banyak sekali ya. Kemudian manajemen, itu ekonomi itu kan bicara manajemen sumber daya manusia dan sebagainya. Itu banyak mahasiswa yang masuk. Nah, kenapa banyak? Karena memang kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kalau tidak masuk ya jangan bermimpi untuk jadi pejabat ke depan gitu loh. Iya betul. Ya, jadi harus mempersiapkan diri dengan mendapat gelar S2 supaya mengantisipasi ada peluang langsung tidak lagi orang bahas tentang syarat-syarat, tapi kau sudah siap untuk duduk sebagai kepala sekolah maupun sebagai pejabat eselon 2. Iya, betul Pak. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, tentu di drop dari Jawa atau dari mana lah itu. Kan itu kerugian besar buat kita. Betul juga. Tidak bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Yang ada di udah Maluku sendiri gitu, kira-kira begitu. Dan ini mungkin kira-kira ini bukan tentang gelar ya pemirsa ya, tapi juga tentang pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Baik itu tenaga pendidik maupun juga tenaga-tenaga yang bekerja di bidang pemerintahan. Ya betul, betul sekali ya Eca. Saya paling senang bahwa ada pasca sarjana di Unpati supaya efisien betul. Sumber daya manusia Maluku ditingkatkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Bicara soal biaya nih Pak, ini untuk pendaftarannya sendiri biayanya berapa? Kalau S2 kalau tidak salah, maaf ya kalau ada salah-salah sedikit, S2 kalau tidak salah 5.500.000. Itu uang pendaftaran atau SPP-nya? SPP-nya 5. Lalu nanti ada uang matrikulasi. Uang matrikulasi itu saya kira ada 2 jutaan kali. Jadi matrikulasi itu artinya kalau Eca sudah terlalu lama di luar kampus, lalu mau masuk ambil S2 administrasi publik misalnya, itu harus ada matrikulasi di mana sebelum masuk ke kurikulum mulai kuliah itu Eca di brainstorming dulu mata-mata ajaran tertentu, dipanas-panasin dulu di benak sebelum masuk ke kuliah normalnya. Itu namanya matrikulasi. Itu untuk S2 ya Pak? Untuk S2 dan S3 juga sama ya. Berarti kira-kira ini biayanya SPP-nya sekitar 7 jutaan begitu ya Pak ya? 7 juta 8 juta. Ya. Tapi nanti semester berikut cuma SPP doang, yang lain-lain itu udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi dari seluruh Indonesia mungkin di Universitas Patimura yang menurut saya ini biaya kuliahnya paling murah yang bisa dijangkau oleh seluruh kalangan pemirsa. Kalau kita lihat di Jawa seperti di UGM, di ITB dan sebagainya itu biaya kuliahnya minimal 9 juta ya Pak. Sedangkan di Unpati sendiri hanya sekitar 7-8 juta ya. Sangat membantu sekali luar biasa. Benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang terjadi di Universitas Patimura khususnya program pasca sarjana Unpati untuk saat ini Pak? Tantangan pasti ada ya. Misalnya kita pasca sarjana Unpati itu mimpi kita pasca itu dia harus menjadi variabel penting di dalam meningkatkan ranking Universitas Patimura secara nasional. Untuk meningkatkan ranking Universitas Patimura, salah satu halnya itu berapa hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di Universitas Patimura. Maka kalau bicara publikasi, itu pasca sarjana sangat strategis untuk mengangkat popularitas atau ranking Universitas Patimura. Kenapa? Kalau Eca mau ambil S3, kalau Eca belum ada publikasi nasional atau internasional, tidak akan pernah kau ujian. Berarti harus ya Pak? Kau harus menulis dan kirim tulisanmu ke artikel di internasional maupun nasional. Diakui dulu, baru minimal bisa. Di jurnal itu dibilang your paper has been accepted. Artikel Anda telah diterima. Itu ada pernyataan itu saja baru bisa ujian. Waduh. Artinya jaminan untuk Eca punya tulisan itu dipublikasi di jurnal itu sudah pasti. Wow. Tetapi kalau belum ada itu,
No, tidak akan pernah ada ujian. Jadi sekarang S2, S3, coba bayangkan, kalau 3.003 lulusan itu semua punya minimal satu artikel aja, itu berarti ada 3.003 artikel. Apa itu Unpad tidak naik ke atas itu? Iya, betul sekali ya. Menunjang sekali akreditasi universitas. Sangat. Kita mengharapkan seluruh lulusan yang ada di program pascasarjana ini dapat menghasilkan satu penelitian yang berdampak positif juga untuk kemajuan universitas. Benar sekali. Begitu Pak. Jadi cita-citanya program pascasarjana ini sekarang apa? Ya, memberi kontribusi yang besar baik dari sisi pendapatan negara bukan pajak untuk BLU maupun perankingan Universitas Patimura dari sisi jumlah publikasi ilmiahnya. Itu sudah sangat luar biasa. Cita-cita tentu besar. Ada kelemahan sekarang, tapi dia akan diperbaiki menurut waktu, dan itu pasti. Baik, oke Pak. Pak, ini lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini orientasi pendidikan tinggi pada akhirnya akan berwujud pada penghasilan mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan yang berkontribusi bagi masyarakat di daerahnya minimal lah Pak. Ya. Ini bagaimana dengan lulusan-lulusan dari program pascasarjana Unpad? Sudah ada di mana-mana saja, tersebar di mana-mana saja? Lulus alumni pascasarjana Unpad itu sudah ada yang jadi pejabat eselon 2 nasional lagi. Ada nasional ada. Nah, itu saya tahu betul itu ada yang jadi kepala biro hukum di Kementerian ATR. Nah, itu dari alumni kita. Eselon 3 banyak, eselon 2 dari Aceh sampai Papua lulusan kita sudah tersebar di mana-mana gitu lah. Berarti yang masuk ke program pascasarjana ini bukan hanya dari Maluku saja, ada juga dari luar. Ya, ada juga dari luar. Itu loh. Orang luar saja mau masuk ya belajar di pascasarjana Unpad. Mengapa orang-orang yang ada di Maluku tidak masuk gitu ya Pak? Ada polisi, ada orang-orang di pengadilan, masuk mereka. Yang kebetulan baru S1 ya sudah masuk S2 selesai. Masih mau lanjut lagi S3 selesai. Semuanya ada di Universitas Patimura. Ya, untuk minimal prodi-prodi S3 dan S2 yang 21 prodi itu kan tidak ada masalah. Ya, baik Pak. Jadi memang lulusan program pascasarjana ini sudah tidak diragukan lagi begitu ya Pak ya? Tidak. Baik, ini standarnya standar nasional. Standar nasional. Ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya prodi kita ada yang terakreditasi B misalnya. Misalnya realitas sekarang ini S2 Ilmu Kelautan Universitas Patimura itu terakreditasi A. Itu artinya apa? S2 Ilmu Kelautan Pascasarjana Unpati itu berdiri sejajar dengan S2 Ilmu Kelautan dari IPB karena sama-sama A kan itu. Standarnya ya seragam secara nasional, jadi tidak ada masalah itu. Oke. Baik Pak. Pak, ini mungkin closing statement ya karena kita terbatas juga dengan waktu. Mungkin terakhir Pak, ada stigma di dalam masyarakat bahwa kalau S1-nya di sini, S2-nya harus di luar daerah begitu. Ini bagaimana Pak harus mematahkan stigma-nya masyarakat? Alasan mengapa masyarakat harus memilih pascasarjana Universitas Patimura? Apa alasannya Pak? Ya, salah satu alasan yang pasti itu efisiensi toh. Ya. Kalau tamat S1 di Unpati, kemudian mau lanjut S2 ya sambung lagi langsung di Unpati lagi. S3 ya sambung lagi di Unpati, jadi efisien. Efisien. Bahkan apa ya, teman-teman kita yang ada misalnya di Maluku Barat Daya yang mau sekolah di pascasarjana itu sangat mudah karena misalnya kita bisa online ya, bisa Zoom lah ya. Jadi tidak harus datang ke sini gitu loh. Ya, terbantu sekali. Terbantu sekali dengan standarnya juga standar yang sudah sama. Itulah kita bersyukur kejadian COVID itu juga dia membawa berkah, di mana orang-orang di Maluku Barat Daya sana tidak harus datang di kampus Unpati, cukup di sana aja nanti kita berkomunikasi lewat teknologi Zoom itu. Ya, oke. Baik, jadi memang itu alasan-alasannya mengapa Anda harus memilih program pascasarjana baik untuk program magister maupun program doktor di Universitas
Patimura karena kualitasnya baik dari tenaga pengajar, sarana prasarananya sudah sangat lengkap dan juga pengetahuan yang Anda dapatkan sudah setara dengan program pasca sarjana yang ada di universitas lain di luar Maluku. Dan Pak, mungkin terakhir nih Pak, agak mungkin sedikit loncat dari topik kita kali ini. Bapak ini kan saya tahunya sebagai dulu juga pernah menjabat sebagai Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dirjen Kelautan, saya pernah jadi Dirjen. Mulai saya jadi Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil di KKP, naik menjadi Dirjen di KKP juga, kemudian Wakil Menteri di Kementerian Perindustrian di zaman itu. Iya, baik Pak. Ini saya hanya Tapi itu sudah berlalu, tidak usah lagi di sini. Tapi ini sesuai dengan pertanyaan saya nih Pak. Saya ingin bertanya satu hal. Ini terkait isu yang sudah sangat Jangan terlalu susah pertanyaannya ya. Gampang saja Pak. Ini terkait dengan isu yang sudah sangat booming di Maluku dan viral dalam tahun ini. Dari tahun 2010 sampai sekarang, mega proyek nasional Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan juga Ambon Newport yang rasa-rasanya terlambat dilakukan dan mungkin kurang ada perhatian dari pemerintah untuk melaksanakan program ini. Apa tanggapan Anda sebagai orang yang berkecimpung di dunia perikanan nih Pak? Apa tanggapan Anda? Aduh, kalau Ece tanya masalah itu, saya nantinya agak emosional gitu emosional karena sedikit saja saya kira isu tentang lumbung ikan nasional itu isunya itu dia sudah sudah melawan teori apapun tentang ilmu kebijakan. Kenapa saya bilang melawan? Karena lumbung ikan nasional itu dia sudah menghabiskan waktu 12 tahun dan belum jadi apa-apa. Saya punya pengalaman di Jakarta membuat undang-undang itu cuma 1 tahun atau 2 tahun selesai. Ini lumbung ikan nasional yang diatur melalui peraturan presiden yang cuma ada 9 pasal. Sudah 12 tahun belum jadi. Ini ada apa itu loh? Itu yang saya maksudkan dengan dia melawan tren tentang teori-teori ilmu kebijakan apapun yang ada di muka bumi itu. Gitu loh. Ini untuk pertanyaan yang tadi Pak tanyakan, ada apa dengan pemerintah begitu yang membuat peraturan saja sangat lama membutuhkan 12 tahun. Nanti kita akan bahas mungkin di edisi selanjutnya dengan Pak juga saya udah bersemangat kok bikin semangat saya turun lagi. Nanti kita ke edisi selanjutnya dengan Pak Alex Retraubon. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya hari ini dengan Profesor Dr. Insinyur Alex Retraubon MSc terkait dengan program pasca sarjana. Terakhir kali saya ingin mengingatkan kepada Anda khususnya bagi para calon magister dan juga calon doktor yang ingin melanjutkan kuliah bisa langsung mendaftar karena pendaftaran di program pasca sarjana Unpati masih dibuka sampai bulan Juni. Bulan Juli pemirsa, kami tunggu kehadiran Anda di program pasca sarjana Universitas Patimura. Dan sebelum saya tutup pemirsa, saya ingin ingatkan kepada Anda untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Patimura TV. Ikuti laman Facebook kami di Patimura TV dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @patimura_TV agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dan terhangat seputar Universitas Patimura dan Maluku pada umumnya. Akhirnya, saya Yesa Munatan beserta seluruh kru Patimura Bicara yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.